Nat Moy, Ya. ada beberapa orang yang bilang kalau nggak mungkin tuh orang yang baru meninggal atau orang yang udah meninggal tuh bakal gentayangan jadi arwah gitu, atau bahkan jadi pocong gitu ya. Gue nggak tahu sih bener atau enggak, cuman ya percaya nggak percaya ada aja gitu cerita-cerita tentang orang yang ngelihat sosok pocong. Bahkan pocong ini tuh mukanya mereka tuh kenal karena emang itu tuh orang yang ada dekat mereka. Bahkan maksudnya keluarga mereka gitu ya, atau mungkin tangganya gitu. Kayak cerita yang gue dapet nih, ada 2 cerita yang malam ini bakal gue ceritain. Cerita tentang pocong yang neror sampai satu kampung. Wow. Muibi, Ya. gue punya cerita tentang kuburan tua di sebuah desa tersembunyi di balik kaki Gunung Lawu. Cerita ini tuh tentang pesugihan yang udah lumayan terkenal di sana. Pesugihan itu tuh lebih dikenal sama nama rengkepan, atau pesugihan dengan nyentuh tali rengkep atau tali pocong yang ngikat kaki pocong itu. Oke. Katanya ritual ini tuh bisa buat orang jadi kaya banget. Pokoknya harta benda tuh bakal berlipat ganda, rezeki ngalir, dan usaha tuh udah dipastiin juga bisa lancar banget. Tapi Moibi, walaupun pesugihan ini tuh terkenal banget di sana, gak banyak orang yang mau dan sanggup ngelakuinnya, karena ritualnya tuh lumayan bahaya dan nakutin. Nah tapi, walaupun nakutin di desa itu, banyak juga orang yang rela jauh-jauh datang ke desa itu tuh buat ngejalanin ritual itu. Ya. Entah dari luar kota bahkan provinsi, karena banyak orang yang penasaran sama cerita pesugihan di desa itu. Jadi ada satu laki-laki Moibi, namanya Rizal. Dia itu tuh salah satu penduduk dari desa tetangga yang penasaran sama pesugihan ini. Pokoknya Rizal ini tuh nganggep dirinya dia tuh berani banget, dan dia tuh bisa ngadepin konsekuensi apapun lah buat dapetin kekayaan yang melimpah. Jadi ada satu malam Jumat, si Rizal ini tuh mutusin buat ngelakuin ritual rengkepan pesugihan sentuh pocong. Si Rizal di situ ditemenin sama Mbah Jarwo yang emang terkenal di desa itu buat datang ke kuburan. Tapi si Mbah Jarwo ini tuh cuma nemenin sampai di depan kuburan. Jadi dia nggak sampai masuk ke dalam tanah kuburan. Terus dia berarti sendiri gitu. Sendirian. Si Rizal ya. Betul Moy. Nah sebelum masuk ke tanah kuburan, Rizal tuh ngucapin mantra yang sebelumnya tuh diajarin sama si Mbah Jarwo ini. Nuwun sewu mbah, kanthi paring pangaksama, mugi ana salametan, kawijaksanan, kawruh mugi ana Gusti, ingkang pangestunipun pangaksama mugi kulo dipun pangestuning Gusti. Pokoknya itu tuh kayak minta izin gitu. Oke. Dan setelah itu dia masuk kuburan. Di situ Rizal sebenarnya lumayan deg-degan sama takut. Karena bayangin aja masuk ke dalam kuburan malam-malam, apa sih rasanya? Dan dia akhirnya udahlah ngelangkah nih jauh ke dalam pemakaman yang isinya tuh banyak kuburan. Kuburan yang dituju ini sebenarnya dikelilingin sama tembok setinggi pinggang orang dewasa. Terus di belakangnya tuh ada pohon beringin gede banget. Nah setelah beberapa lama ngelangkah, akhirnya Rizal sampai juga nih di depan makam yang dikeramatkan ini. Di tengah kuburan tuh posisinya gelap banget, dan tepat di bawah pohon beringin itu, Rizal tuh ngeliat Moibi, ada pocong berdiri kayak patung dan kain kafannya tuh kelihatan kotor. Rizal sampai gemeteran karena ngeliat pocong di depan mata dia kan. Iya. Tapi di situ dia tuh berusaha buat tetap ngelangkah maju tuh ke depan, buat sampai ke depan pocong yang berdiri itu. Pas Rizal ngedeketin pocongnya, pocong itu tuh kelihatan jelas, matanya tuh kosong dan mulutnya tuh kebuka lebar Moibi. Badannya Rizal tuh gemeter pas tangannya mau ngambil kain tali yang ngelingker di kaki pocong itu. Si Rizal tuh ngomong, "Ngapunten nuwun sewune mbah." Si Rizal ngomong itu sambil suaranya tuh agak gemeteran banget. Terus dia tuh jongkok kayak semacam keraja gitulah. Iya. Akhirnya sambil diambil tuh tali pocongnya. Tapi tiba-tiba angin tuh berubah jadi kenceng banget, sampai langit yang tadinya ada cahaya bulan berubah jadi gelap banget.
Di situ juga pocong itu tuh yang tadinya diem aja, tiba-tiba tuh gerak, badannya tuh kayak melentur gitu. Dan yang tadinya itu matanya kosong, kelihatan jadi kayak hidup gitu. Ih, serem banget. Oh, Dan gak cuma itu, pocong itu juga ngeluarin suara serek kayak Tapi Rizal tuh terus megangin kain tali rengkep pocong itu sambil merem tuh matanya. Dia benar-benar berjuang ngelawan takutnya dia dan terus usahalah nahan pegangannya ke tali pocong itu. Ya. Dan gak lama angin berhentilah. Dan pocong itu balik lagi jadi patung yang gak bergerak. Di situ juga cahaya bulan balik lagi jadi terang. Pas Rizal ngebuka matanya, dia lumayan kaget tuh. Pocong yang sebelumnya berdiri di depan dia udah gak ada. Sementara tali rengkep yang dia pegang, gak tahu gimana caranya, tali itu tuh keikat sama ranting yang bercabang 3. Dan katanya itu tuh jimat pesugihan yang harus dia bawa pulang. Di situ Rizal tuh ngerasa berhasil ngelakuin pesugihan itu. Nah, niatnya Rizal itu sebenarnya buat dapetin kekayaan, terus dia tuh juga bisa nyakitin seseorang, bahkan sampai bisa ngebuat orang lain celaka sampai meninggal. oh shit. Nah udah tuh, singkat cerita, setelah berhasil ngedapetin kekayaan dari hasil perjanjian sama pocong itu, Rizal tuh makin hari badannya tuh makin jadi kurus kering gitu. Padahal dia tuh umurnya masih 45 tahun. Dan menurut beberapa orang yang pernah ketemu sama Rizal, ada yang ngeliat di belakangnya Rizal tuh kayak ada kabut asap hitam yang nyerupain pocong. Ya. Terus ada juga Bi, Rizal tuh pernah bikin teman satu kantor yang meninggal karena sakit, yang diakibatin tuh gara-gara si pocong kirimannya Rizal ini. Ditumbalin maksudnya? Iya benar. Anjing. Rizal tuh jadi rela belajar ilmu hitam dan bersekutu sama makhluk gaib demi buat nyingkirin si teman satu kerjanya ini. Wow. Dan ternyata perjanjiannya sama pocong tuh gak selesai di situ aja. Sosok itu digunain Rizal tuh sampai 5 kali. Pokoknya siapapun yang menurut Rizal jadi benalu di hidup dia dan dia benci orang itu, dia langsung musnahin orang itu. Wah, Tapi sayangnya pocong yang selalu dia pakai buat ngelakain orang gak pergi gitu aja. Pocong itu tuh tetap ngikutin Rizal kayak bayangannya si Rizal. Pokoknya Rizal tuh bakal terus terikat sama pocong itu gak tahu sampai kapan. Dan badannya juga makin jadi kurus kering gitu setiap harinya. Padahal sebelumnya Rizal tuh kelihatan gagah dan mukanya lumayan ganteng. Tapi sekarang tuh semuanya udah berubah. Mukanya Rizal jadi nyeremin, energinya juga jadi negatif. Sampai akhirnya Rizal tuh sekarang kena penyakit yang gak tahu juga penyebabnya apa. Jadi sebenarnya konsekuensi dari dia melihara atau ngelakuin apapun demi kekayaan ya, terus bersekutu sama pocong ya akhirnya jadi kayak gitu kan? Iya benar. itu kayak sukmanya diambil atau dimakan gitu sama makhluk halus ya. Iya benar-benar. Soalnya dia makin lama makin kurus gitu kan. Cerita ini tentang teror dari pocong. Tapi korbannya gak cuma satu, banyak. Oke. Jadi kayak si pocong ini tuh ngehantuin satu kampung, Nat, Moy. Ini gue samarin namanya jadi Tejo ya. Oke. Ini cerita dari dia. Dia nggak nyebutin daerah kampung dia ini di mana. Tapi sejalan gue cerita kayaknya lo pada tahu ini daerah mana karena ya ada beberapa denah dan beberapa hal yang kayaknya lo bisa tahu lah. Jadi di kampung ini tuh ada seorang cewek yang hamil, tapi dia tuh ditinggal sama pasangannya. Si laki-lakinya ini nggak mau tanggung jawab karena mereka juga belum nikah. Oke. Nah si cewek ini kita panggil aja namanya Sri ya. Rumahnya Sri ini jaraknya sekitar 4 rumah dari rumahnya Tejo. Setelah ditinggal sama pacarnya ini dan dia lagi keadaan hamil, Sri ini jadi stres. Ditambah Sri ini dapat tekanan dari keluarga, masyarakat, dan lain-lain lah. Beberapa kali si Sri ini nyoba buat pukul-pukul perutnya buat ngegugurin kandungannya sendiri. Pokoknya miris banget lah. Sri ini sampai kurus banget dan akhirnya dia meninggal. Oke. Nah karena nggak ditemuin kehidupan di janinnya itu, akhirnya Sri ini langsung dikubur.
Nah setelah Sri meninggal itu banyak hal-hal aneh kejadian nih di kampungnya dia ini. Mulai beredar kabar kalau Sri ini tuh gentayangan neror warga. Warga jadi banyak yang takut buat keluar malam-malam. Dan suasana kampung di kampungnya Sri ini jadi makin sepi karena gak banyak yang keluar lewat jam 9 malam. Nah awal dari teror ini dimulainya tuh dari keluarganya almarhumah Sri ini sendiri. Dan ini ceritanya dari mulut ke mulut ya. Oke. Persis di malam pertama, setelah siangnya Sri ini dikubur, beberapa saudaranya almarhumah Sri ini nginep di rumahnya. Ada yang tidur di sofa, ada yang tidur di karpet beberapa orang. Nah pas itu posisinya jam 11 malam. Sepupunya Sri ini nih sebut aja namanya Nina ya. Oke. Nina tuh kebangun karena dia tuh ngedengar ada suara tangisan. Nah awalnya dikira itu ibunya Sri nangis gara-gara ya sedih anaknya meninggal gitu kan. Jadilah si Nina ini ngebangunin ayahnya. Nah pas ayahnya Nina bangun, ayahnya heran. Ini yakin bibi yang nangis? Kok suaranya dari luar? Nah Nina juga baru ngeh, oh iya kok dari luar ya suaranya. Padahal ibunya Sri ini ada di dalam kamar. Siapa ya pak? Kata Nina. Nah abis itu ayahnya Nina bangun, dia jalan ke arah kamar ibunya Sri. Ternyata benar ibunya Sri belum tidur dan ada di dalam kamar, bukan di luar. Oke. Diceritain aja nih sama bapaknya Nina gitu, ada yang nangis di luar. Nah ibunya Sri ini mastiin buat dia keluar lah. Dan bener aja, ternyata ibunya Sri juga ngedenger ada suara tangisan itu dari luar rumahnya dia. Ibunya Sri pun ngeh, ini tuh sebenarnya suara tangisan suara anaknya dia. Oh. Mulai berkaca-kaca tuh dia di situ. Ibunya Sri bilang, "Nak, kenapa nak?" Si Nina sama bokapnya lihat-lihatan ya, heran dong. Maksudnya kenapa nih si ibunya Sri gitu, kenapa dia malah manggil nak, padahal kan anaknya udah meninggal kan. Iya. Tapi tiba-tiba kedengeran jawaban dari luar pintu. "Ini Sri bu, bukain pintu, di luar dingin." Katanya gitu. Wah Nina sama bokapnya langsung merinding dong, ketakutan. Si ibunya Sri ini tapi malah ngedeket ke pintu sambil bawa kunci rumah, mau bukain pintu tuh. Pas udah dibuka, ternyata di depan pintu gak ada siapa-siapa Nat, Moy. Tapi ada kerasa kayak angin tuh masuk ke dalam. Dan kecium aroma kembang kuburan di seluruh ruang tamu itu. Terus ibunya Sri ngomong gini sambil berkaca-kaca, "Oh kamu wangi ya nak," katanya gitu. Dari dalam kamar ayahnya Sri gara-gara ngedenger ya di luar ada apa-apa gitu ya. Keluarlah bokapnya Sri ini. Keluar langsung nutup pintu. Dan mukanya agak-agak kesel gitu, sambil ngebawa istrinya ke kamar. Udah Sri itu udah gak ada, kata bokapnya gitu. Sedangkan Nina ini langsung ditenangin sama bokapnya dan mereka coba buat tidur lagi. Itu kejadian yang pertama. Nah kejadian yang kedua, ini dialamin sama salah satu tukang mie ayam langganannya Tejo kalau misalkan dia suka main warnet malam-malam. Biasanya jam 11 malam dia tuh kalau misalkan lagi warnetan, dia suka lapar dan dia suka beli mie ayam. Nah tukang mie ayamnya ini suka mangkal di dekat warnet. Nah cuman beberapa hari ini dia dan teman-temannya tuh nungguin, tapi kok tukang mie ayamnya nggak ada. Mana nih orang gitu kan. Nah sampai suatu sore si Tejo ini ketemu sama tukang mie ayamnya. Ditanya sama Tejo, "Mas kemana aja? Aku nggak pernah lewat warnet. Anak-anak nyariin tuh mas." "Wah iya nih bos, sekarang udah nggak lewat situ lagi." "Lah kenapa?" "Wah gak mau cerita deh saya," kata tukang mie ayamnya gitu. Ya lo kalau misalkan dikasih tahu kayak gitu pasti jadi penasaran kan. Iya. Tejo juga penasaran tuh, akhirnya dirayu-rayu lah sama dia si tukang mie ayamnya ini. Dan akhirnya tukang mie ayamnya mau cerita. Nah ceritanya si tukang mie ayam ini tuh kayak biasa nih, dikasih tahu dia lewat jalanan ke arah warnet ini malam-malam. Dan warnetnya itu juga sebenarnya sederetan sama rumahnya Tejo. Ya berarti sederetan juga dong sama rumahnya almarhumah Sri, ya kan. Nah pas lagi lewat rumahnya Sri ini, si tukang mie ayam itu ngedenger ada suara cewek nangis Nat, Moy. Dia nengok dong ke arah sumber suara. Udah dia nengok, si tukang mie ayam ini ngeliat ternyata di halaman rumahnya almarhumah Sri ini berdiri sosok pocong. Pakai kain kafan yang masih baru banget, masih bersih. Mukanya persis mirip sama Sri. Dan hidungnya masih ditutup sama kapas gitu. Aduh. Serem banget ya. Cuman pocong ini perutnya juga buncit kayak orang hamil gitu loh. Oh. Pocong ini tatapannya lurus aja ke depan, terus sambil nangis gitu Nat, Moy.
Mukanya nggak jelek, nggak hancur sama sekali, persis kayak mukanya Sri, cuman pucet aja kayak mayat. Tapi aja serem banget ya. Tetap aja serem dong. Nah, si tukang mie ayam ini ya takut, akhirnya dia kabur lah. Gerobaknya ditinggal di situ. Dia kabur ngungsi ke tukang nasi goreng yang ada di tempat yang lebih rame gitu ya. Setelah ditemenin sama si tukang nasi goreng ini, barulah dia berani ngambil gerobaknya lagi. Pas ngambil gerobaknya pun masih sempet-sempetnya tuh si abang tukang mie ayam ini sama temennya itu nyium bau kembang kuburan di sekitar situ. Nah, semenjak itulah dia nggak mau lagi tuh buat lewat sana malam-malam. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini kejadian yang dialamin sama Pak RT rumahnya Tejo. Pak RT ini udah rada tua, tapi masih seger dan kuat lah orangnya. Rumahnya nggak sederetan sama Tejo, tapi masih cukup dekat. Di satu malam, tengah malam, semua orang yang ada di rumah Pak RT ini udah pada tidur, kecuali anak perempuannya Pak RT. Sampai akhirnya ada suara ketukan pintu, kedengeran lah sama si anaknya Pak RT ini. Kita sebut aja namanya Bunga ya. Oke. Bunga ke depan keluar dari kamarnya dia, tapi si Bunga ini sampai depan pintu rumah dia nggak berani buka karena ya udah tengah malam kan. Iya. Dia ngintip aja tuh lewat jendela. Tapi di jendela dia nggak ngeliat ada siapa-siapa di luar. Yaudah dibalik lagi tuh ke kamarnya dia. Nah, cuman pas sampai di kamar, suara ketokannya tuh ada lagi. Cuman karena si anaknya Pak RT ini udah males, ya dia biarin aja lah. Walaupun suara ketokannya tuh masih kedengeran. Ya. Nah, tiba-tiba Bunga ini dari dalam kamar, dia ngedenger ada suara, "Iya sebentar," gitu. Nah, suara bapaknya tuh ternyata Pak RT ini juga dengar ada suara ketokan di pintu rumahnya dia. Oke. Dari dalam kamar, si Bunga bilang, "Gak ada orang pak di luar." Nah, cuman ketokannya masih kedengeran nih, masih duk 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 gitu. Nah, kata Pak RT, "Udah masuk aja, bapak yang buka." Ternyata abis dibuka pun pintu rumahnya sama si Pak RT ini bener gak ada siapa-siapa, kosong aja. Cuman Pak RT ini ngerasa di depan dia persis, yang sebenarnya di halaman rumah dia tuh kosong, cuman kayak dia ngerasa di depan dia tuh ada sosok seseorang gitu loh. Hawa-hawanya berasa. Dan di situ Pak RT posisinya merinding banget, entah kenapa. Akhirnya ditutup lah pintunya. Nah, nggak tahu gimana si Pak RT ini karena masih penasaran, dia ngintip tuh dari lubang pintu rumahnya dia. Kalau misalkan lu ngintip dari lubang pintu nih logikanya ya, di luar kan berarti kosong dong kalau nggak ada siapa-siapa kan. Iya. Dan karena malam berarti gelap dong, ya kan. Nah, ini di lubang pintunya dia ngeliat itu warnanya full putih. Jadi kayak ada kain yang nutupin gitu loh. Nah, seketika Pak RT gara-gara ngeliat kayak gitu, ya dia balik badan dan masuk aja tuh kamarnya buat tidur. Nah, itu 3 kejadian dari beberapa kejadian yang dialamin sama kampung di sekitar rumahnya Tejo ini. Nah, terus akhirnya gimana? Kata Tejo nggak ada akhirnya. Keluarga almarhumah si Sri dan Pak RT juga udah sempet nih sebenarnya ngegelar pengajian dengan harapan gangguan dari pocong almarhumah Sri ini hilang. Bahkan pengajian ini juga diadain di dekat makamnya si almarhumah Sri ini. Cuman masih ada aja yang ketemu sama pocong. Dan pada akhirnya warga balik lagi aja tuh, berani buat keluar rumah. Nah, kenapa nih mereka berani? Karena ada instruksi dari Pak RT dan Pak RW di sekitar rumahnya Tejo itu. Jadi ada satu malam pernah ada orang yang lewat pakai sepeda motor dan dibegal di tengah jalan di kampung itu. Padahal sekitarnya banyak rumah dan masih jam 10 malam. Emang sih gak ada korban apa-apa, tapi HP, uang, sama motornya si orang ini diambil sama si pelaku. Oke. Nah, banyak yang ngerasa kalau ya begal ini nih kejadian gara-gara ya kampungnya sepi karena nggak pada berani keluar rumah kan. Warnet yang tadinya rame juga sampai pagi tiba-tiba tutup gitu gara-gara anak-anak muda yang tadinya suka nongkrong tuh jadi nggak ada. Ronda juga nggak ada, warung-warung juga pada tutup. Ya alhasil jadi sepi. Orang-orang jahat tuh jadi kayak ya gue keluar deh, siapa tahu ada korban gitu. Nah, gara-gara itu warga kampung jadinya berdamai aja udah sama keadaan. Jadi warga tuh udah gak takut keluar malam. Ngeronda juga tetap harus jalan kan. Kalau ketemu pocong ya udah anggap aja emang lo lagi apes gitu. Soalnya kalau dipikir-pikir kalau kata Tejo gitu ya pocong itu cuma sendiri. Ya mereka rame gitu kan satu kampung. Jadi buat apa lo takut bahkan lo di kampung sendiri. Dan pada akhirnya cerita-cerita tentang pocong itu hilang gitu aja, terlupakan gitu aja dengan sendirinya. Dan semakin sedikit orang yang ngaku kalau mereka tuh ketemu sama sosok pocong ini. Dan sampai akhirnya semua ya jadi normal aja.
Sebenarnya berarti kenapa Sri itu ngegentayangin orang-orang kampung di sana kan sebenarnya bukan salah mereka kan, Bi? Salah si cowok yang hamilin Sri, tapi mungkin dia sakit hati banget kan? Bener sih, karena memang pelakunya atau biang keroknya gitu ya. Menurut gue emang si laki-laki yang ninggalin si Sri ini sih. Ya tapi jadi orang kampung yang kena semua kan? Dan by the way, ini kampungnya kalau dari cerita yang gue dapet ya, dia bilang kampungnya itu kawasan industri yang banyak pabriknya gitu lah. Deket sama Jakarta dong. Pas tahun 2000-an di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah tuh ada teror hantu pocong yang katanya pengen minta tolong buat dilepasin tali pocongnya, Bi. Nah, orang-orang warga sana ya sebutnya tuh pocong culi. Pocong culi. Oke. Culi itu bahasa Jawa, jaluk diuculi, atau dalam bahasa Indonesia tuh minta dicopot. Oke. Katanya warga-warga sana tuh kalau misalnya pocong culi ini lagi ngegentayangin mereka, lagi jalan, warga-warga itu tuh suka denger kayak ada culi gitu loh. Ada denger suara-suara kayak gitu. Nah, pocong culi itu kata warga-warga desa juga adalah arwah dari warga yang pas mau dikubur, tapi tali pocongnya tuh lupa buat dilepas. Nah, kejadiannya ini kayak gini nih ceritanya. Ada ibu-ibu namanya Ibu Tini, kita sebut aja. Di kampung dia tuh sore pas mau azan asar, dia tuh denger ada kayak pengumuman dari tua masjid kayak Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal Bapak Jito, bla 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 gitu kayak biasa lah. Nah, denger kayak gitu Bu Tini tuh langsung buru-buru siap-siap buat takziah ke rumah almarhum. Salaman lah Bu Tini sama suaminya, dibilang kayak, "Pak, aku mau takziah ya ke rumah Pak Jito bareng sama Bu Sur." Bu Sur tuh tetangganya. "Kamu takziah di rumah atau langsung ke kuburan?" Kata suaminya si Ibu Tini ini, "Aku ke kuburan aja, aku nyiapin makam. Kamu kalau misalnya habis takziah pulang-pulang aja," kata suaminya. Udahlah, pas sampai di rumah almarhum si Bu Tini ini ya, Bu Tini tuh ngeliat udah banyak orang layat, udah ada keranda bambu udah hampir jadi. Pas lewat ruang tamu juga Bu Tini ngeliat jenazah almarhum tuh udah dikafanin. Akhirnya warga desa mulai ngaji segala macam sampai akhirnya takziah tuh beres jam 5 sore. Hari udah mulai gelap kan, Bu Tini pulang kan ke rumahnya nih, gak ikut nguburin. Kira-kira jam 5:30 sore iring-iringan jenazah tuh udah lewat dari rumahnya Bu Tini, dan berarti dia sadar, oh berarti udah mulai nih pemakamannya. Pas azan maghrib berkumandang tuh suami Bu Tini tuh belum juga pulang. Bu Tini mikir kayak, kok prosesi penguburan lama banget gitu. Nah, lama setelah azan maghrib sampai orang-orang masjid udah pulang, akhirnya suami Bu Tini ini pulang nih. Langsung lah dia beres, bersih-bersih, dan Bu Tini nyamperin si suaminya, dibilang kayak, "Pak, masa nguburin orang maghrib-maghrib, serem gak Pak?" kata Bu Tini. Nah, si suaminya tuh casual aja gitu jawabnya kayak, "Banget lah, tapi kan banyak temennya," pokoknya bercanda-canda gitu lah. Nah, beberapa hari singkat cerita nih setelah kematian almarhum Jito, Pak Jito, entah kenapa suasana desa Bu Tini tuh jadi serem dan tiap maghrib tuh jadi sepi, kayak cerita lu gitu, Bi. Yang bahkan kayak orang-orang kampung sana tuh suka ngeronda, bapak-bapaknya juga suka nongkrong. Nah, semenjak kejadian itu udah pada milih buat di rumah aja, gak keluar rumah gitu. Semua orang juga nutup pintu dan jendela pas udah hari mulai gelap. Bu Tini tuh sebenarnya penasaran banget, kenapa kok tiba-tiba warga desa jadi kayak gini. Nah, kejawab lah pas Bu Tini tuh lagi belanja pagi-pagi ke tukang sayur. Dia tuh denger tuh ada ibu-ibu kayak ngegosip gitu, "Mbak Yu, udah tahu belum cerita Pak Margono sore-sore itu?" Adalah Bu A gitu sebut aja ya. "Wes Bu, Masya Allah serem banget ya," kata Bu B. Nah, karena penasaran akhirnya Bu Tini tuh kayak ikut nimbrung gitu, nanya ngomongin apa ibu-ibu ini. Si Ibu B ini bilang kayak, "Loh, kamu gak tahu Pak Margono tuh ngeliat pocongnya Pak Jito," gitu. Nah, Pak Jito tuh warga desa yang tadi gue ceritain tuh yang baru meninggal tadi. Bu B tuh cerita Pak Margono tuh ketemu pocong waktu pulang dari sawah sore-sore menjelang maghrib. Dan pas dia ngeliat, muka si pocong itu tuh muka almarhumnya Pak Jito. Ternyata kabar tentang Pak Jito jadi pocong tuh langsung santer tuh di kampungnya. Dan ternyata makin lama korban-korban yang ngeliat pocong Pak Jito tuh makin bertambah, Bi. Nah, banyak lah yang cerita akhirnya kan. Ada korban satu, dia bilang kayak, "Aku tadi malam pas pulang dari rumah temen dicegat sama pocong Pak Jito di tengah jalan." Ada korban dua kayak, "Aku juga pintu rumahku tadi malam diketok-ketok pocongnya Pak Jito. Pas malam-malam tuh aku kira orang-orang ngeronda, ternyata pas aku buka pintu malah pocong."
Ada juga korban yang ngelihat Pak Jito tuh waktu ke kamar mandi malam-malam. Ada juga korban lain yang diketok pintu rumahnya dan waktu ditanya siapa, warga itu tuh dengar suara Pak Jito jelas banget ngomong kalau dia minta tuh tali pocong di kepala itu dilepas. Oh. Teror itu terus berlanjut sampai akhirnya nyampe nih kedengeran di keluarga almarhum Pak Jito. Keluarga almarhum Pak Jito tuh cuma minta maaf atas kejadian itu karena kan dia juga nggak tahu kan. Pun juga warga desa sama korban pun juga nggak paham dan nggak bisa nyalain siapapun termasuk si pengubur jenazah itu. Karena kan yang kayak ya mereka baik-baik aja meninggal ya udah dikubur tapi kenapa malah diteror gitu. Dan ternyata ada di satu malam Bu Tini nih akhirnya ikut jadi korban. Malam itu Bu Tini sendirian di rumah, suaminya tuh lagi kayak ada keperluan di desa sebelah. Bu Tini akhirnya nungguin suaminya pulang dengan nonton TV di ruang tamu. Tiba-tiba pintu rumah tuh ada yang ngetok, dia kira suaminya yang pulang. Dia cuma teriak tuh dari ruang tengah kayak langsung buka aja, nggak aku kunci. Tapi nggak ada sautan dari luar pintu. Nggak lama diketok lagi, tok 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 tok. Bu Tini bilang lagi lah kayak buka aja nggak dikunci. Diam lagi. Begitu ketiga kalinya diketok, Bu Tini jawab kalau pintu nggak dikunci lagi. Nah akhirnya ada yang jawab tuh dari balik pintu itu. Tapi di sini Bu Tini tuh bisa ngenalin suaranya kalau itu tuh bukan suara suaminya. Bu Tini denger tuh suaranya tuh cowok, serak-serak dan lirih gitu, ngomong kayak buka no, tolong ucul no gitu. Apa tuh? Nah kalau di Indoin tuh kayak tolong bukain, tolong copotin gitu. Aduh. Dan suara itu Bu Tini yakin banget kalau itu tuh suara Pak Jito. Di situ tuh Bu Tini deg-degan banget. Dia langsung matiin TV-nya dan duduk diem buat ngedenger lebih jelas kayak ini suaranya kayak gimana, siapa gitu. Nah gak lama pas udah gak kedengeran lagi suaranya, Bu Tini beraniin diri buat ngintip lewat jendela. Dan bener aja Nat, ngintip dia ngelihat di depan pintu dia tuh ada kayak orang pakai kain putih kotor bekas tanah gitu, ngebungkus badannya dan kain itu tuh terikat mulai dari kaki, badan sampai ujung kepala. Ya jadi jelas banget kalau itu pocong kan. Iya. Udah lah singkat cerita, gak gitu lama akhirnya suami Bu Tini tuh beneran pulang. Bu Tini tuh denger kayak ada orang ngomong, Bu bukain pintu Bu. Ini posisinya Bu Tini lagi ketakutan di ruang tengah ya. Buka sendiri gak aku kunci kok. Diulang lagi tuh jawaban yang tadi dia sebutin. Bener aja untungnya suaminya beneran ngebuka pintu. Dan akhirnya langsung lah tuh Bu Tini ceritalah kejadian tadi ke suaminya. Semakin banyak korban yang ceritain kejadian seremnya. Dan semakin gak enak banget nih keluarga almarhum buat denger cerita ini. Pak RT akhirnya dan beberapa petugas kepolisian sepakat buat bongkar makamnya Pak Jito, disaksiin nih sama beberapa perwakilan warga. Pas dibongkar makamnya tuh aroma bau tuh bener-bener kecium jelas banget Nat. Pelan-pelan tuh warga desa kayak ngebuka kayu penutup jenazahnya. Dan bener aja mereka ngeliat, warga desa nih ngeliat tali pocong di kepala almarhum itu masih keikat. Harusnya kan harus dilepas kan. Iya. Langsung tuh Pak RT nyuruh orang yang masuk ke liang lahat itu buat ngelepas talinya. Nah semenjak pelepasan tali pocong itu, untungnya tuh udah gak ada lagi lah teror pocong yang minta dilepas tali pocongnya di desa Bu Tini ini. Jadi benar-benar si Pak Jito tuh minta tolong ke semua warga untuk nyopotin tali pocongnya dia yang belum dilepas itu ya? Iya, jadi makanya gue mikir kayak sebenarnya mungkin niat Pak Jito tuh bukan buat ngegentayangin ya. Iya. Jadi kayak lebih ke prosesi pemakamannya kan belum beres tuh. Benar. Gue udah dimasuk liang lahat tapi beneran belum dicopot. Ya mungkin cara dia buat minta tolong keluarga desa dengan harus nyamperin kayak gitu. Muibi. Ya. Cerita kedua gue tentang seorang cewek yang lagi patah hati. Tapi dia tuh nyimpen sendiri dan gak pernah diceritain ke siapa-siapa. Yang ujung-ujungnya dia jadi didatengin sama sosok pocong. Jadi cerita ini tuh baru terjadi di tahun lalu. Ada satu perempuan namanya Rizka. Waktu itu Rizka tuh masih kuliah dan lagi magang di salah satu perusahaan media. Ceritanya bermula pas Rizka ini lagi magang. Dia tuh jatuh cinta sama teman magangnya. Dan bisa dibilang teman magangnya ini tuh cinta pertamanya si Rizka. Singkat cerita, pas masa magang Rizka udah selesai, bosnya dia tuh tertarik buat ngerekrut beberapa anak magang. Dan direkrutlah si Rizka sama satu temennya. Awal magang di sana, Rizka tuh sempat ngedengar katanya lantai 2 gedung ini tuh angker. Ada yang bilang juga kalau gedung itu tuh dulunya sempat jadi gudang barang-barang antik.
Awal-awal si Rizka kerja di sana nggak pernah ada kejadian apa-apa. Sampai akhirnya pas kantor mereka harus lembur sampai sekitar jam 10 malam. Di sana tuh cuma ada timnya Rizka doang. Kira-kira ada 5 orang, 3 perempuan sama 2 laki-laki. Nah di sini nih mulai ada gangguan pertama. Jadi posisinya 2 temen cewek Rizka tuh lagi pergi buat beli makan malam. Tinggal Rizka doang sendirian di ruangan. Dan 2 temen cowok Rizka tuh di ruangan yang beda. Sebelum 2 temen Rizka pergi, sebut aja nih nama temennya Leni sama Mirna. Mirna tuh bilang, hati-hati loh. Tapi di situ Rizka tuh nggak ngerti maksud dari hati-hatinya si Mirna tuh apa. Nah pas Rizka posisinya lagi main HP sambil kerja, tiba-tiba ada yang kayak ngedesis di belakang telinganya si Rizka. Kayak suaranya tuh jelas banget dan kenceng. Di situ Rizka tuh kaget banget dan langsung teriak-teriak manggil 2 teman cowoknya yang ada di ruangan sebelah. Sebelum kejadian itu, Rizka tuh emang ngedenger kalau ada salah satu dari teman cowoknya, sebut aja Aryo, dia tuh mau turun ke lantai 1. Tapi pas kejadian harusnya sisa Rizka sama teman satunya lagi dong yang cowok. Rizka akhirnya teriak tuh manggil teman cowoknya itu, namanya Rangga. Tapi nggak nyaut sama sekali. Di situ Rizka nyoba buat positive thinking, dia mikir kalau Rangga tuh lagi ngedit video, jadi pakai headset gitu kan, nggak kedengeran suara Rizka. Udah tuh singkat cerita, besok paginya pas Rizka ngecek HP-nya, tiba-tiba banget di dalam galeri HP-nya Rizka tuh isinya ada beberapa foto random di ruangan yang semalam Rizka tuh lembur. Tapi fotonya itu tuh dari angle dan dari tempat Rizka tuh duduk. Padahal Rizka semalam tuh benar-benar gak ngefoto apapun. Akhirnya Rizka langsung nanya lah ke Rangga. Dan Rangga tuh bilang dia tuh gak denger Rizka teriak sama sekali. Ya udah tuh, di situ akhirnya Rizka mendem aja apa yang dia denger semalam. Ditambah isi galeri HP-nya dia juga dia diem aja. Akhirnya waktu berlalu, Rizka milih untuk ngelupain kejadian-kejadian yang dia alamin. Dan akhirnya hubungan dia sama teman satu magangnya juga selesai tuh, putus. Jadi mereka tuh sempat HTS-an gitu Moibi, tapi ujung-ujungnya tuh lost contact. Di situ Rizka tuh terpuruk banget, hampir 2 bulan tiap malam pulang kerja Rizka tuh selalu nangis sampai dia tuh ketiduran. Terus sampai dia juga sempat drop beberapa kali gara-gara patah hati ini. Jadi ada satu kejadian, pas Rizka lagi di rumah dan lagi tidur, sekitar jam 3 pagi, dia tuh ngerasa ketindihan Moebi. Di situ dia nyoba teriak-teriak, tapi ibunya tuh nggak dengar sama sekali. Tapi Rizka tuh ngedengar, ibunya tuh mau wudhu untuk tahajudan. Nah besokannya, pas dia nanya ke ibunya tuh bilang kalau dia tuh nggak ngedengar suaranya Rizka. Terus udah tuh, sama si Rizka dilewatin gitu aja, dia nggak mikirin lagi. Sampai pas pulang kantor, Rizka pulang nih ke kosannya dia, jadi gak pulang ke rumah. Dan pas dia tidur malam-malam, dia tuh ngerasa ketindihan lagi. Dan pas ketindihan ini, si Rizka tuh ngeliat ada sosok pocong di pinggir jendela kamar kosannya dia. Jadi posisi si pocong ini tuh di kanannya Rizka, di dekat pintu, di pojok kamar. Di situ Rizka takut banget dan nyoba buat gerakin badannya, tapi gak bisa sama sekali. Akhirnya dia nyoba buat teriak-teriak berharap si ibu kosannya dia tuh denger. Tapi suaranya Rizka tuh gak bisa keluar sama sekali. Sedangkan Moibi, pocong yang tadinya ada di pojokan kamar Rizka, makin lama tuh makin ngedeket ke Rizka. Bahkan posisinya pocong itu tuh ruku. Jadi kayak muka pocong itu sama muka Rizka tuh hadap-hadapan. Waduh. Akhirnya Rizka cuma bisa baca-baca bacaan yang dia hafal sampai dia selesai ketindihan. Nah setelah kejadian itu Rizka jadi parno banget tuh. Akhirnya dia mutusin buat nginep di kamar kosan temennya. Dan sampai udah beberapa minggu dia nginep, dia akhirnya udah gak ngerasa takut lagi nih. Akhirnya dia nyoba lagi tidur sendiri di kamar kosannya. Tapi Moibi, kalian tahu gak? Kali ini bukan ketindihan, tapi dia mimpi buruk 3 hari berturut-turut. Dan di mimpinya Rizka, dia tuh selalu diajak buat mati. Wow. Karena dia jadi ketakutan lagi, akhirnya dia mutusin buat ngehubungin kakak tingkatnya dia yang kebetulan juga ustadz. Akhirnya Rizka di situ dapat beberapa amalan gitu buat ngejaga diri, dan Rizka juga jadi nggak pernah tidur, lampunya mati lagi. Nah setelah sebulan 2 bulan itu aman-aman aja tuh, tapi gangguannya tuh nggak berhenti di situ doang. Jadi ada satu momen pas Rizka lagi habis sholat zuhur, karena dia ngerasa ngantuk, dia akhirnya coba tidur lah di atas sejadah.
posisi dia tuh ngeringkuk gitu. Tapi tiba-tiba Rizka tuh ngeliat teman kantornya tuh mau masuk musola kantor. Tapi pas Rizka ngeliat ke temennya ini kayak kelihatan panik banget. Ternyata Muibi, tanpa si Rizka nyadar, katanya posisi tidurannya Rizka tuh bukan ngeringkuk, tapi berubah jadi sujud, tapi kayak lemes gitu badannya dia. Terus nafasnya tuh gak beraturan dan matanya Rizka tuh juga melotot. Temennya yang lihat Rizka kayak gitu tuh langsung histeris dan manggil temennya yang lain. Nah, pas kejadian itu Rizka tuh bisa ngeliat temennya yang panik. Tapi yang dirasain Rizka tuh cuma bisa ngeliat temennya tanpa bisa ngegerakin badannya. Terus pas pandangan Rizka lagi ngeliat ke teman-temannya itu, tiba-tiba kayak ke-split gitu pandangannya dia. Tiba-tiba si Rizka nih ada kayak di kerajaan gitu, yang kursinya tuh tinggi-tinggi banget, warna emas, ornamennya tuh warna hitam. Di situ Rizka ngeliat dari kejauhan tuh kayak ada gamelan, ada 2 sosok siluet yang masuk dan duduk di kursi gitu. Kayak masuk dimensi lain gitu ya? Iya. Dan suasananya itu tuh kayak suasana pernikahan gitu. Di situ Rizka tuh bener-bener nggak tahu itu di mana, dan itu cuma kayak kerasa sepersekian detik doang. Tapi pas tiba-tiba si Rizka sadar, dia tuh udah dipangku sama temennya dalam kondisi tuh nangis. Pokoknya nangis yang sampai sesegukan gitu. Terus teman-temannya tuh posisinya udah pada ngumpul ngeliatin si Rizka ini. Dan kejadian selanjutnya ada lagi Muhbi. Sehabis dia sholat subuh, jadi Rizka tuh lagi kerja di kamar. Nah di tengah-tengah si Rizka lagi kerja, dia tuh ngerasa kayak ada kain putih terbang-terbangan di atasnya dia. Jadi yang kelihatan kan kain bawahnya doang nih goyang-goyang. Di situ dia masih berusaha positive thinking tuh. Dia mikir mungkin itu tuh mukena putih kena angin kipas. Tapi tiba-tiba si Rizka tuh baru keinget kalau dia tuh nggak punya mukena putih. Sebenarnya Rizka tuh di sini udah takut, tapi dia berusaha buat tetap kerja sampai akhirnya pikirannya tuh bener-bener goyah. Dan dia mutusin buat nengok ke atas. Dan pas Rizka nengok, ternyata itu tuh pocong dalam keadaan tali kepala atasnya tuh udah kebuka, tapi kepalanya doang. Sosok pocong ini tuh bener-bener mukanya hancur, dia tuh berlumuran darah, tapi kain kafannya tuh masih putih bersih dan ada sedikit bercak tanah. Di sini tuh Rizka barulah tuh nyium bau bangke. Dia tuh di situ bener-bener nge-freeze, tapi nggak lama dia langsung kabur. Nah, singkat cerita, setelah kejadian ini, si Rizka tuh jadi sakit hampir 2 minggu. Karena banyak banget kejadian mistis ini, Rizka akhirnya mutusin buat segera resign. Nah, entah di situ si Rizka tuh diganggu sama penunggu kantor atau kosan, dia juga masih nggak tahu. Karena kosannya dia tuh posisinya ada di gang paling ujung, dan sebelah kanan kosannya dia itu penuh sama pohon pisang. Dan pas awal kerja juga dia tuh ngerasa kalau dia tuh lagi gak di dalam kondisi fit gitu secara mental. Karena 2 bulan dia tuh selalu nangis nonstop tiap malam kan. Abis itu dia juga hobi begadang banget buat nyelesain skripsi dengan kondisi fisik juga yang gak fit. Dan di situ mungkin dia mikir itulah titik terendah dia, titik terlemah dia. Jadi dia tuh mudah buat kayak diganggu gitu. Dan pas dia ke orang pinter, kata orang pinternya itu, katanya pocong itu tuh ngegangguin Rizka karena suka sama si Rizka. Nah karena si pocong ini ngelihat si Rizka itu galau, niat pocongnya itu mau ngehibur. Dan tadi kan gue bilang si Rizka tuh pandangannya sempat kayak ngeliat kerajaan itu. Nah itu tuh katanya si pocong ini tuh kayak mau sampai nikahin Rizka gitu. Dan itu tuh kayak pesta pernikahannya si Rizka sama pocong itu. Yang di kerajaan itu? Iya betul. Nah setelah setahun kemudian dia pulang ke rumah, alhamdulillahnya udah gak ada gangguan-gangguan lagi. Mau itu dari mimpi atau ketindihan, atau bahkan sampai dia diganggu kayak di kantor itu. Gila banget sih, perkara galau lu sampai didatangin sama pocong, dan pocong itu niatnya ngehibur tuh anjing tuh malesin banget sih. Gue selalu serem banget ngebayangin kalau misalnya banyak orang yang bilang kita tuh disukain sama makhluk halus gitu. Ini kan dia kan disukain sama pocong kan. Gak habis pikir gue anjir. Karena makhluk halus kalau misalkan udah suka sama manusia, kayaknya bisa jadi seposesif itu deh. Cerita gue kali ini masih samanya tuh dalam artian ada teror pocong yang neror sampai satu kampung. Oke.
Kali ini ceritanya dari seorang cowok yang namanya Bono. Ini gue udah samarin namanya ya. Awalnya di tahun 2010, sebelum bulan puasa, pamannya si Bono ini namanya Sandi dan satu temennya namanya Yusron itu ziarah ke bawah kaki suatu gunung. Oke. Di situ kejadiannya si temennya Sandi ini ngomong, "Di, jalannya cepetan atuh, takut kemalaman. Buka mata lu tuh, sadar, lihat matahari. Udah mulai turun, bentar lagi maghrib cok." Kayak gitu, itu kata si Yusron. "Sabar aja, tenang weh Ron. Palingan kalau kemagriban kita diseret penghuni sini gak bisa pulang." Anjir. Gitu. Ya denger kayak gitu, Yusron melotot tuh. Tangannya akhirnya ngedorong si Sandi sampai beberapa plastik yang dibawa tuh jadi jatuh. "Mulut sampean ini loh, jancok. Jaga omongan lu. Ingat kita ini lagi ada di mana. Lu gak sadar, deket sini ada 2 kuburan gede yang kata orang-orang panjangnya 2 meter. Wow. Jangan sompral jadi orang, apalagi di sini bukan wilayah kita." Nah, gara-gara temennya marah kayak gitu, Sandi akhirnya berusaha buat nenangin temennya inilah. Setelah dari tadi cuman cekikian doang dan ketawa-tawa doang ngelihat si Yusron tuh mukanya pucat nahan takut. "Lagian lu gerasak-gerusuk mulu sih Ron," kata gitu. "Santai aja lagi. Kelihatannya lu kayak orang yang nahan berak pengen cepet-cepet sampai rumah," gitu. Akhirnya si Yusron ini makin marah dan dia bilang, "Asli nyesel lah gua minta ditemenin sama lu." Sambil si Yusron ini ngelirik ke kanan kiri dan mata dia tuh ngelilingin tiap sudut pohon-pohon besar yang dari tadi ketiup sama angin. Nah, setelah kejadian itu, pamannya si Bono ini, si Sandi, itu tuh jadi sakit. Dan kata orang-orang, kadang tingkahnya si Bono ini kayak orang linglung. Oh. Karena si Bono ini juga dengar dari orang tuanya kalau Sandi itu makin kesini sakitnya makin gak benar. Lehernya bengkak kayak abis digigit binatang. Ya kayak tadi juga dia tuh linglung. Pokoknya makin gak jelas lah si pamannya Bono ini. Di suatu sore, Bono tuh baru sampai rumah. Tiba-tiba dia ngedenger ada suara dari tua masjid. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah saudara Sandi Muhammad bin Idris." Oh, Nah meninggal itu dia. pamannya Bono meninggal. Nah kedenger kayak gitu, Bono langsung keluar tuh ke rumah pamannya ini. Sampai di sana banyak kerumunan warga lah. Dan Bono tuh ngedenger di kerumunan itu ibu-ibu ini ada yang ngomong, "Kaget banget bu, padahal kemarin dia kelihatan udah sembuh. Bengkak di lehernya juga udah lumayan kempes. Makanya saya kira teh udah enakan. Soalnya siang-siang kemarin dia keliling kampung nyapa orang-orang." Terus ibu-ibu yang lain ngomong, "Ibu-ibu tahu nggak, si Sandi ini katanya orang tuanya tuh udah manggil orang pintar. Udah banyak padahal yang dipanggil. Soalnya orang tuanya sendiri tuh sadar kayaknya anaknya nih penyakitnya aneh. Ditambah dia kemarin pas ke warung juga sempet cerita ke saya. Katanya dia mimpi didatangin sama buaya putih. Gak kuat asli, serem banget ih. Katanya itu buaya putih nyeret si Sandi dari kamar. Ekornya gede banget sampai-sampai pintu depan tuh pada hancur diterobos sama si itu buaya putih." Nah gara-gara ngedenger kayak gitu, ya udahlah Bono masuk aja ke dalam. Karena ya malas kan dengerin ibu-ibu gibah gitu. Dan singkat cerita, udah selesai didoain segala macam, dimakamin lah si jenazah pamannya Bono ini. Dan selama jenazahnya itu dimakamin, banyak banget omongan-omongan warga tentang si pamannya Bono, si Sandi, kayak inilah, Sandi itulah, segala macem. Pokoknya almarhum si pamannya Bono ini digibahin banget. Bahkan ketika si jenazahnya lagi dimakamin. Anjing, pada udah meninggal ya? Itu dia, makanya gak sopan kan. Maksud gue kayak, ya gibah gak benar. Cuman sebrengsek-brengseknya lu ngegibahin orang, jangan pas dia dimakamin gitu gak sih? Nah pemakamannya tuh sebenarnya lancar-lancar aja awalnya, sampai akhirnya pas jenazahnya ini mau diturunin ke dalam kuburan itu, kepala jenazahnya tuh kebentur sama kayu-kayuan, Nat, Moy. Dan muncul darah di kain kafannya ini. Saking kencengnya mungkin ya kebentur sama kayu-kayu itu. Nah terornya dimulai setelah jenazah pamannya Bono ini selesai dimakamin. Pokoknya setelah dimakamin itu muncul teror-teror itu mulai dari abangnya Bono yang kebangun pagi-pagi buta gara-gara ngedenger ada suara delman
yang telapak kakinya tuh kedengaran jelas banget katanya. Hmm. Terus ada juga dari mas-mas penjual gorengan itu keliling. Tiba-tiba di suatu hari tuh si penjual gorengan ini diludahin sama pocong malam-malam. Hah? Anjing. Katanya awalnya pas ngelewatin bawah pohon kapuk, dia tuh ngedengar ada suara rintihan. Sampai akhirnya gorengan yang dia jual itu tuh kelempar sana sini gitu, sendiri aja. Ada juga kesaksian dari pihak keluarga yang sering ngelihat bayangan kayak siluet gitu. Dan siluetnya tuh siluet seekor buaya malam-malam di kamarnya si Sandi ini. Wih. Ada juga beberapa hal lain yang dialamin sama ibunya Sandi yang katanya tiap jam 2 pagi TV itu nyala sendiri. Ada juga kejadian yang dialamin sama salah satu warga nih ya. Ini kejadian pas malam Jumat. Di suatu rumah, si ibu ini pas itu lagi ngebuka kulkas. Oke. Nah tiba-tiba dia ngeliat gorden tuh gerak dan kecium kayak aroma busuk gitu, kayak bau kotoran manusia. Gara-gara penasaran, si ibu ini ngebuka gorden itu. Dia kaget banget karena setelah dia buka gorden, ternyata yang dia lihat itu sosok pocong ada di luar jendela. Wih. Hmm. Katanya si ibu ini wajahnya tuh kosong, hitam lebam, tulang dan bagian rongga dalam kafannya tuh kelihatan. Anjir. Dan gak cuman si ibu ini yang ngalamin kejadian horor. Di rumah itu ada nenek-nenek. Nah di kamar si nenek ini muncul juga penampakan yang mirip. Ada pocong, dan pocong itu tuh ngeluarin suara kayak orang ngedengkur gitu kayak. Duh. Nah si ibu ini akhirnya karena diceritain sama si nenek ini, ya ibunya tuh lari dan naburin garam di tiap sudut ruangan karena dia pikir itu bisa ngusir pocong. Iya. Nah cuman bukannya hilang, si pocong ini justru ngacak-ngacak barang-barang yang ada di lantai 2 rumah itu. Buset. Katanya si ibu ini, aku sama mami naik ke atas dan benar ada pocong di atas sana, di atas TV, kata gitu. Pokoknya suasana di rumah itu tuh jadi mencekam banget. Dan penghuni rumah tuh akhirnya berkumpul dan berlindung di dalam satu kamar. Sementara ya pocong itu bikin kegaduhan aja di rumah itu di lantai 2. Pokoknya mulai timbul dari mulut ke mulut kalau si almarhum Sandi ini katanya gentayangan lah dengan sosok pocong. Ada juga isu-isunya kalau almarhum Sandi ini jadi tumbal lah, si arwahnya Sandi ini terperangkap di gunung lah, dan lain-lain pokoknya. Nah si Bono kena teror atau enggak? Sebenarnya iya Nat, Muy. Kejadian itu sebelum azan subuh. Waktu itu tuh rumahnya Bono lagi direnovasi. Nah karena dia kebelet banget pengen BAB dan di rumah dia nggak ada toilet karena lagi direnov kan rumahnya, akhirnya dia mutusin buat pergi ke Jamban. Nah karena waktu itu nggak kepikiran kayak gimana-gimana, saking mulesnya perut dia, akhirnya dia pergilah ke Jamban itu. Dan sebelum sampai di Jamban, dia tuh harus ngelewatin sumur tua dan kuburan si pamannya ini. Di sana juga ada 3 makam lainnya yang dia nggak tahu, dia kurang tahu itu siapa. Yang pasti ada satu pohon asem yang bener-bener batangnya tuh gede banget, bahkan sampai beberapa akar dan parasit di pohon itu ngejuntai ke bawah. Nah jadi denahnya itu secara berurutan ya, rumahnya si Bono, pohon asem, kuburan, sumur tua, barulah sampai ke Jamban yang tempat mau didatengin itu. Jauh juga ya. Sebenarnya jauh-jauh sih kayaknya enggak, Moy. Cuman ya intinya berurutannya kayak gitulah. Nah pas Bono ini sampai di kuburan, itu dari kejauhan dia ngedenger ada suara orang kayak lagi nyerokin air pakai gayung gitu di dalam sumur. Nah Bono nggak mikir aneh-aneh, dia berusaha positif aja. Ya karena dia malah jadi nggak takut kan, mikir kalau oh akhirnya ada orang juga nih di rute gua yang sama. Karena ya itu tadi gue bilang subuh-subuh kan. Jadi dia ngerasa nggak sendirian nih. Dia jalan, pas banget setelah posisinya si Bono ini di samping sumurnya. Di dalam sana tuh keluar suara dan manggil Bono. Dan by the way sumurnya ini kayak di dalam gubuk gitu ya. Jadi bukan sumur yang di luar, tapi kayak lo masuk ke satu ruangan, di dalam situ ada sumur. Oke. Nah dari dalam ruangan si sumur ini, Bono ngedenger ada suara kayak gini Nat, Moy. Bono ya? Gitu. Kok tahu ya? Nah itu dia. Bono tapi gak bisa bedain itu suara cewek atau suara cowok. Dia pelanin langkah dia, terus dia jawab, apaan sih lu? Bikin kaget orang aja. Ya karena ya gelap-gelap gitu kan, tiba-tiba ada yang manggil dia dan gak tahu siapa. Tanpa babi ibu, karena emang udah kebelet juga kali ya, akhirnya Bono ini langsung masuk ke dalam jamban.
Dan dia liatin terus tuh sumur tua yang tadi muncul suara dari situ. Yang jaraknya ya gak terlalu jauh lah antara tempat jamban dia pengen buang air besar ini sama si sumur itu. Dia ngerasa sambil dia protes sakit tuh kayak, wah kayaknya gak beres nih. Ada apa ya, kayak si Bono ini pokoknya udah mikir aneh-aneh lah. Dan dia juga bingung kenapa orang yang dalam sumur itu tuh gak keluar-keluar, udah lama banget. Dia liatin dari tadi kok sepi banget. Yang kedengeran tuh cuman suara daun-daun dari pohon yang keterpa angin doang. Bono selesai dari BAB-nya dia keluarlah dari jamban itu. Nah sekarang dia tuh jalan kaki ke arah si sumur itu, karena posisinya ya dia harus bersih-bersih kan. Dia samperin sampai ke depan si gubuk itu. Dia bilang gini, maaf udah belum ya, gantian mau bersih-bersih nih. Dia deketin lagi sumurnya. Makin dia deket malah hawanya tuh makin gak enak. Karena pohon asem yang ada di deket dia itu tuh berisik banget. Daun-daunnya juga keterpa angin. Dan kayaknya karena udah mulai takut, udah mulai merinding, ya dia jadi makin takut kan, gara-gara ya suaranya berisik gitu. Dan di situ juga minim banget penerangan. Tapi akhirnya karena emang mau bersih-bersih, dia beraniin diri lagi. Dia sapa lagi yang ada di dalam, kali aja nyaut kan. Tapi gak ada suara sama sekali. Akhirnya dibukalah pintu sumurnya ini. Ternyata di dalam gak ada siapa-siapa, Nat, Moy. Kosong gitu aja. Padahal dari tadi dia tuh buang air besar, dia ngeliatin sumurnya, gak ada yang keluar masuk sama sekali ke sumur itu. Di situ mulai tuh hawanya makin panas dan otaknya Bono gak bisa mikir apa-apa lagi. Dia gak bisa mikir hal-hal yang baik. Dia larilah pontang-panting ke rumahnya dia tanpa ngeliat ke belakang, sambil dia tuh mikirin kalau misalkan diinget-inget tadi aneh juga, karena ya tadi lo bilang, Moy, bener. Kok bisa padahal dari dalam tuh gak kelihatan keluar tuh ada siapa. Tapi yang di dalam sumur ini bisa nebak kalau itu tuh Bono. Dan bisa tahu gitu, kayak manggil Bono. Berarti kan ya mungkin itu orang yang kenal sama dia kan. Iya. Kalau sampai ponakannya juga diteror sama pamannya, gue juga gak habis pikir sih. Ini mungkin omongan gue terdengar aneh ya. Cuman kayak kalau misalnya si pamannya ini ngegentayangin orang-orang yang ngejulitin dia waktu pas di pemakaman, menurut gue itu wajar banget. Oh, karena emang digibahin gitu ya. Iya, maksud lo. tapi kalau misalnya ponakannya sendiri yang digentayangin sama si pamannya tuh serem sih menurut gue. Padahal gak ada salah apa-apa gitu kan maksud lo. Iya. Iya sih. Cerita ini gue dapat dari Paranoise. Sebut aja namanya Albi ya. Cerita horor ini dialamin pas dia kuliah semester 2 di tahun 2018. Pas itu senior di radio kampusnya Albi ini ngajakin buat jalan-jalan gitu. Terus mereka milih buat camping di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Mereka semua berangkat cukup rame lah, sekitar 12-an orang. 3 senior dan 9 junior. 4 cewek dan 8 cowok. Dari 12 orang itu, yang pernah naik gunung atau yang pernah camping tuh cuma 2-3 orang seniornya juga, Nat. Jadi sih saya belum pernah tuh. Mereka berangkat hari Jumat, kumpul dulu di kampusnya sekitar jam 3-an buat cek-cek alat, buat beli-beli bahan makanan. Terus jam 5:30 mereka berangkatlah ke arah Bogor. Sampai sana sekitar jam 10-an malam. Pas sampai pintu gerbang buat beli tiket, mereka tuh harus naik lagi buat ke campgroundnya. Sekitar 20-30 menitan naik, akhirnya sampailah mereka di lahan parkir yang ada warung kecil gitu. Dan ternyata emang campgroundnya tuh gak jauh dari lahan parkir, mungkin harus jalan sekitar 10 menitan lah. Oke. Nah, yang Albi gak tahu adalah ternyata campgroundnya itu bukan kayak tempat camping yang proper, yang emang biasa dipakai buat camping itu enggak. Karena buat camp di situ tuh nggak dikenain tiket masuk, cuman bayar parkir buat ngejaga motor ke pemilik warungnya. Udah singkat cerita, jam 10:30 malam mereka siap buat jalan. Dan biasalah karena mereka kebanyakan belum pernah camping atau naik gunung, jadi mereka tuh pas naik tuh bercanda-canda. Mereka jalan, emang udah mulai tuh sebenarnya banyak gangguan yang mereka dapat. Mulai dari tiba-tiba ada gonggongan anjing, padahal mereka ngeliat anjing sama sekali. Terus pas di jalan, di semak-semak tuh kayak ada temannya si Albi yang ngerasa kayak denger suara orang yang ngedeket jalan. Pas disamper tapi nggak ada. Terus ada satu teman Albi, sebut aja namanya Raka, dia tuh coba senter-senterin ke arah pohon dan dia bilang
kalau pas disenterin itu sebelah pohon itu ada pocong lagi lompat-lompat. Nah menurut Raka tuh pas disenter tuh pocongnya kayak kelihatan gosong dan nggak ada talinya. Di situ Raka langsung kayak alihin senternya dan dia tuh nggak langsung bilang ke teman-temannya karena takut baru nyampe masa udah serem pada panik gitu kan. Terus nggak lama ada juga nih cewek-cewek lagi pada selfie karena baru pertama kali naik gunung ya mereka pada foto-foto biasalah. Sebut aja temannya Albi namanya Niken. Pas abis foto-foto cewek-cewek tuh ngeliat lah kayak hasil fotonya kayak gimana, bentukannya kayak gimana. Nah tapi pas Niken ngeliat foto selfie terakhir mereka kok kayak ada yang aneh. Taunya si Niken tuh ngeliat di belakang mereka pas lagi selfie ada pocong lagi ngikut. Jadi kayak ikutan foto gitu. Iya. Nah kata Niken muka pocong itu tuh hancur lebur banget Nat di situ bentukannya. Sama kayak Raka, Niken pun juga nggak berani ngomong ke teman-temannya karena takut yang lain pada panik. Ternyata emang gangguan belum berakhir karena itu baru banget mau naik kan. Singkat cerita mereka sampai, akhirnya mereka dapat spot lah buat bangun tenda. Area itu rata dan gak berumput. Albi di sana juga nggak tahu ternyata tuh seluas dan sebesar apa campgroundnya karena gelap gulita banget. Jadi kayak jauh mata memandang tuh kayak gelap aja gitu. Jadi posisinya tuh mereka itu pengunjung kedua gitulah. Spotnya udah dapat buat bangun tenda. Jadi total tuh ada 3 tenda yang mereka bawa. Singkat cerita cowok-cowok tuh nyiapin tenda dan cewek-cewek tuh ngerapin bahan makanan buat masak. Masuk jam 11-an malam 3 tenda udah kepasang. Cewek-cewek minta tolong cowok-cowok buat kayak nyariin ranting buat bakar api unggun. Lumayan kan buat ngilangin dingin dan buat pencahayaan kan. Akhirnya Albi dan 3 orang temennya jalan lah tuh buat nyari ranting. Yang pohon-pohon pada jatuh rantingnya tuh mereka mau kumpulin. Posisi udah gelap gulita banget dan mereka tuh nyari ranting gak jauh dari tenda. Akhirnya kan nih mereka berempat nih, Albi dan 3 temennya kan. Mereka tuh bagi 2 tim gitu, jadi kayak 2 orang. Nah Albi sama temennya ini nyarilah tuh keliling nyari ranting. Temennya Albi nih muterin kayak lagu reggae gitu Nat, katanya biar gak sepi. Terus pas Albi dan temennya tuh udah dapat sedikit ranting, Albi ngide kayak kita kesana aja yuk ke jurang. Pas tadi gue senterin ternyata banyak ranting. Nah akhirnya mereka jalan lah ke arah jurang situ. Dan anyway posisi jurangnya itu juga bukan serem dan membahayakan gitu, jadi aman-aman aja buat mereka kesana. Mereka berdua turun dan bener aja banyak pohon ranting yang kering gitu. Terus pas Albi tuh lagi mut-mutin rantingnya, otomatis kan senternya ke bawah kan buat ngambilin rantingnya tuh. Diambil 1, 2, 3 ranting. Terus pindah dikit buat ambil lagi gitu. Terus karena Albi rasa kayak dia masih bisa nampung banyak ranting, dia tuh ngide buat nyenterin ke arah atas. Kayak ada pohon-pohon pinus gitu Nat. Dan pas Albi senterin itu, tiba-tiba badan dia nge-freeze, gak bisa gerak, punggungnya kaku dan geter. Karena Albi ngeliat jelas banget di depan dia kayak jarak 3-5 meter kan ada pohon pinus tuh. Di samping pohon pinus itu ada pocong yang lagi ngeliatin dia jelas banget. Tapi anehnya kepala si pocongnya tuh kayak gak keikat kain kafan gitu Nat. Jadi Albi bisa ngeliat jelas banget. Rambut si pocong itu gimbal, mekar, mukanya hancur dan sosok pocong itu natap dia. Oh shit. Langsung lah si Albi ini ngajak temennya buat balik ke tenda. Pas udah nyampe tenda, Albi pun juga masih kaku dan masih shock sama apa yang dia lihat tadi gitu. Singkat cerita masuk jam 2 pagi, satu temennya Albi nih sebut aja nama Ibrahim nanya kamar mandi di mana. Terus Albi bilang lah kayak itu naik sana dikit situ ada cahaya kok. Oke akhirnya si Ibrahim ini kesana lah buat ngambil wudhu katanya mau sholat. Cuman ada yang aneh nih pas dia tuh sampai kamar mandi katanya. Jadi kamar mandinya itu ada 4 bilik dan pintu itu pintu kayu. Terus tembok-tembok kamar mandi itu kayak semen kasar gitu dan cuma ditutup sama asbes. Dan pencahayaan kamar mandi itu cuma ada 2 lampu. Kan jadi ada 4 bilik tuh. Jadi 2 lampu, 1 lampu tuh cuma buat nerangin 2 bilik gitu. Jadi kalau kamar mandi itu posisinya kita bakal sampai ke bilik nomor 4 dulu, baru di ujung sana bilik nomor 1. Di belakang bilik nomor 1 itu ada jurang. Tapi anehnya pas temennya si Albi ini sampai di sana, si Ibrahim nih ya, dia tuh ngerasa kayak ada kayak sosok kepala yang nengok dari bilik 1 ke arah dia. Tapi dia cuekin aja lah karena dia mikir kayak ya udah emang gunung hutan, yang penting gue gak ganggu gitu. Dia kan cuma pengen wudu dan sholat kan. Akhirnya masuklah dia ke bilik nomor 4. Di dalam kamar mandi itu tuh gak ada keran, jadi cuma ada pipa air yang ngalir. Terus posisi pipanya pun juga ada di bawah banget. Jadi kalau misal lu pengen wudu, pengen cuci tangan, lu harus jongkok nunduk banget ke bawah gitu loh, kebayang kan? Nah pas dia lagi nunduk, dia tuh ngerasa aneh karena lampu di atas dia tuh kayak ada yang ngehalangin sesuatu gitu Nat.
si Ibrahim ini berusaha buat gak panik awalnya, tapi makin lama kayak kok siluet yang nutupin cahaya itu makin gak wajar bayangannya. Soalnya yang ada di kamar mandi itu kan cuman si Ibrahim doang kan. Kenapa tiba-tiba ada siluet di atas kepala dia gitu? Iya. Dia sebenarnya gak berani buat nengok, tapi dari ekor mata Ibrahim itu dia tuh bisa ngeliat jelas banget kalau yang nutupin lampunya itu tuh kayak ada jambulnya gitu. Kebayang gak lo, kayak ada iketan pala gitu loh, kayak pocong kan. Ngerti. Langsung lah dia beresin wudhunya dan dia buru-buru tuh balik buat ke tendanya itu lagi. Terus singkat cerita jam 4-an nih, sebelum azan subuh, ada senior Albi baru datang tuh jam 2-an. Sebut aja nama Iman ya. Si Iman ini pas nyampe tuh ngobrol-ngobrol bentar, terus dia ngerasa kayak udah ngantuk-ngantuk dan mau tidur gitu. Tapi karena tendanya udah penuh, jadi si Iman tuh kayak pasang hammock gitu, posisinya juga gak jauh dari tenda. Dia cobalah tuh mulai pasang dan ikat dari pohon 1 ke pohon kedua nih. Nah tapi katanya dia ngerasa di pohon sebaliknya dia tuh kayak ada yang ngeliatin, cuman dia kayak cuek aja lah. Udah dia mulai tuh ngikat hammocknya dari pohon pertama. Iman langsung ikat juga ke pohon kedua. Dan pas dia ngikat ke pohon kedua itu, dia lagi-lagi ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia. Ini tuh kayak ini ya, kayak tempat tidur yang di antara pohon gitu ya? Iya benar. Yang dari jaring-jaring gak sih? Benar. Oke, terus? Cuma mungkin karena dia ngantuk, dia jadi bodo amat lah. Akhirnya dia tiduran tuh di hammock itu sambil ngayunin hammock yang tadi bener lo bilang Bi. Hammock kan bisa diayun-ayunin gitu kan. Jadi posisinya nih ya, kepalanya si Iman ini ada di pohon 1 dan kakinya ada di pohon 2 gitu. Nah pas dia tiduran, mata dia tuh bisa ngeliat jelas banget ke batang pohon yang pertama, pohon 1 nih. Oke. Dan pas dia lagi ngayunin hammocknya ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, dia ngeliat ternyata ada sosok pocong di balik pohon itu. Dan pocong itu pun juga ngikutin ngayunannya Bi. Nah kayak pohonnya, kayak kepala itu ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri gitu. Di situ dia udah mulai ngerasa nggak tenang. Dia takut banget. Akhirnya dia coba buat meremin matanya lah. Singkat cerita, pas azan subuh, dia makin ngerasa nggak tenang. Akhirnya dia paksain bangunin badannya. Dan pas dia bangunin badannya, di balik pohon kedua, di kakinya dia berarti ya, dia ngeliat ada pocong lagi ngeliatin dia, tapi badannya miring kayak ngintip gitu dari batang pohon. Udah tuh akhirnya singkat cerita nih ya, pas pagi ya, Albi tuh pengen turun buat ke warung. Dia mau beli obat masuk angin dan temennya si Ibrahim ini juga pengen buang air besar. Dia ngikut lah tuh sama Albi karena dia gak mau naik ke atas kamar mandi lagi. Karena kan dia pernah ngeliat si sosok pocong itu di kamar mandi kan. Pas Ibrahim sama Albi tuh lagi jalan turun ke bawah ke warung, barulah Ibrahim cerita ke Albi semalam kalau dia tampakin pocong di kamar mandi pas lagi wudhu gitu. Sampailah akhirnya di warung, si Ibrahim kamar mandi, terus Albi ngobrol dikit lah nih sama pemilik warungnya. Sebut aja Abah gitu ya pemilik warungnya. Albi nanya lah ke Abah kayak, di sini tuh angker atau enggak? Kata Abah, enggak juga sih, soalnya Abah juga kurang tahu soal horor-hororan di tempat ini. Ditambah lah nih sama si Abah ini, soalnya kalau yang udah-udah mah biasanya tenda-tenda orang itu suka digangguin sama sosok anak kecil. Kadang suka disentuh-sentuhin tuh tangannya. Terus kayak resleting tenda juga suka dibuka kata Abah gitu. Nah si Albi akhirnya ceritalah kalau dia dan teman-temannya itu digangguin sama sosok pocong. Terus si Abah bilang lagi kayak, oh cuma kalau kejadian kayak adenya mah yang diganggu sama pocong si Abah baru pernah dengar. Mungkin karena ngerasa keganggu aja kali dek. Jadi ternyata sosok pocong yang Albi dan teman-temannya lihat itu adalah sosok yang mungkin bukan tinggal di sana gitu loh. Karena kan orang sana aja nggak tahu kan Bi. Karena orang sana aja bilang kayak sosok yang ada di campground itu tuh cuman anak kecil. Tapi Albi dan teman-temannya ngelihat ada sosok pocong di sana. Jadi bukan berarti si pocong itu adalah penunggu di gunung sana kan? Iya. Ini gue nggak tahu sih. Apakah memang gimana menurut lu Moy? Apakah memang mereka tuh digangguin gara-gara tadi di awal mereka udah bercanda-canda nggak sopan gitu, apa gimana? Mungkin sih menurut gue karena bisa jadi kayak untuk pertama kali lo ke tempat baru, ya pasti kan lo harus respect kan Bi. Iya itu dia. Dan udah ribuan ya cerita tentang naik gunung. Gue nggak tahu sih percaya atau nggak percaya ya. Maksudnya kalau emang lu naik gunung tuh ya emang harus sopan gitu. Maksudnya kenapa masih ada aja yang tidak mencoba untuk sopan dan menyepelekan ya udah ke gunung gitu. Kayak mereka merasa gunung seperti tempat-tempat pada umumnya aja yang lu bisa nggak sopan dan seenaknya lu aja gitu. Menurut gue kayak gunung itu kan pasti angker ya. Dan satu makhluk halus yang gue juga ngerasa paling serem itu pocong. Jadi lu bayangin lu naik gunung terus ketemu pocong, seserem apa gitu kan. Iya sih bener. Apalagi untuk lu sendiri ya. Kalau sampai ngerasain dua hal itu karena menurut lu gunung tuh angker, dan lu juga takut banget sama pocong, wah kayak lu udah trauma banget sama gunung sih kayaknya.